Diana Firanda Permatasari dengan NIM 232111223 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4F. Di sini saya akan melakukan general review mata kuliah Hukum dan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Juli Janto, SAG MAG untuk memenuhi ujian akhir semester. Baik, yang pertama, pengertian hukum, masyarakat, dan sosiologi hukum. Hukum adalah seperangkat aturan tertulis atau tidak tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama yang berinteraksi dalam suatu sistem sosial. Antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan timbal balik, di mana tanpa hukum, masyarakat bisa kacau balau. Sebaliknya, tanpa masyarakat, hukum tidak memiliki objek dan tidak dapat berfungsi. Disinilah sosiologi hukum berperan untuk menganalisis bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan bagaimana respon masyarakat terhadap penerapan hukum tersebut. Selanjutnya, hukum dan kenyataan. Hukum dan kenyataan mempelajari tentang bagaimana hukum itu berfungsi dalam kehidupan nyata masyarakat. Namun, seringkali law in books and law in action tidak sesuai dengan kondisi sosial. Misalnya, meskipun undang-undang secara tegas melarang korupsi, tetapi dalam praktiknya, aparat penegak hukum tidak menindak pelaku korupsi secara adil. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan penegak hukum yang adil dan partisipasi masyarakat agar ada keseimbangan antara hukum dan realitanya. Selanjutnya, mengenai yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif menganalisis hukum berdasarkan peraturan yang tertulis, sehingga lebih teoritis, sistematis, dan abstrak. Sedangkan yuridis empiris mengamati implementasi hukum dalam masyarakat sehingga bersifat praktis dan terkait erat dengan sosiologi hukum. Selanjutnya adalah mazhab pemikiran hukum positivisme. Positivisme hukum adalah aliran dalam filsafat hukum yang menyatakan bahwa hukum merupakan aturan yang dibuat oleh otoritas sah dan harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan aspek moral. Tokoh aliran ini adalah John Austin dan Hans Kelsen. Positivisme hukum memberikan aturan hukum yang jelas, terstruktur, dan dapat diandalkan, sehingga terdapat kepastian hukum. Namun, positivisme dianggap terlalu kaku, kurang memperhatikan keadilan dan nilai moral, sehingga bisa mengabaikan sisi kemanusiaan dalam hukum. Selanjutnya adalah mazhab pemikiran hukum atau sociological jurisprudence. Aliran ini menekankan bahwa hukum tidak cukup dipahami hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, melainkan harus dilihat dari bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh Roscoe dengan gagasannya bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial. Aliran ini lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan memberikan ruang bagi hukum untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Namun, kurang memberikan kepastian hukum jika tidak dikontrol dengan baik. Materi selanjutnya adalah mazhab pemikiran hukum atau living law and utilitarianism. Living law adalah konsep yang dikenalkan oleh Eugene Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang benar-benar hidup dan efektif dalam masyarakat bukanlah hukum yang tertulis dalam undang-undang, melainkan hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan, praktik sosial, dan norma yang hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sedangkan utilitarianism dikenalkan oleh tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang memandang bahwa hukum harus dibuat dan diterapkan untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selanjutnya, pemikiran Émile Durkheim, Ibnu Khaldun. Émile Durkheim, seorang sosiolog asal Prancis, menyatakan bahwa hukum mencerminkan bentuk solidaritas sosial dalam masyarakat. Yang pertama, dalam masyarakat tradisional, hukum bersifat represif, yaitu menekankan pada hukuman untuk pelanggaran. Dan yang kedua, dalam masyarakat modern, hukum bersifat restitutif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial bukan sekadar menghukum. Sedangkan Ibnu Khaldun, seorang pemikir muslim dari abad ke-14, memandang hukum sebagai bagian dari dinamika peradaban yang tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan dan solidaritas kelompok, atau ashabiyah. Menurutnya, hukum hanya akan efektif jika didukung oleh kekuasaan politik yang stabil dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya adalah pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. H.L.A. Hart adalah seorang filsuf hukum Inggris yang dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan positivisme hukum modern. Dalam karyanya, The Concept of Law,
Hart membedakan dua jenis aturan, yaitu aturan primer dan aturan sekunder. Hart juga memperkenalkan konsep rule of recognition, yakni aturan dasar yang digunakan oleh penjabat hukum untuk menentukan apakah suatu norma sah sebagai hukum. Sedangkan Max Weber adalah sosiolog asal Jerman yang berfokus pada hubungan antara hukum dan otoritas. Max Weber mengklasifikasikan 3 bentuk otoritas. Yang pertama, tradisional, yang kedua karismatik, dan yang terakhir legal rasional. Selanjutnya adalah effectiveness of law. Efektivitas hukum adalah sejauh mana hukum dapat diterapkan dan ditaati dalam masyarakat. Hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan yang dibuat, tetapi juga oleh penegaknya, fasilitas pendukung, serta kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Selain itu, hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan agar dapat berfungsi secara optimal. Materi selanjutnya adalah law and social control. Dalam konteks kontrol sosial, hukum berfungsi untuk mengendalikan perilaku menyimpang melalui aturan dan sanksi yang bersifat formal. Kontrol sosial sendiri merupakan mekanisme yang digunakan masyarakat untuk menjaga keteraturan dan bisa bersifat preventif atau pencegahan maupun represif atau penindakan. Selanjutnya adalah legal pluralism. Pluralisme hukum merupakan konsep yang menggambarkan keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku secara bersamaan dalam masyarakat. Contohnya, di Indonesia menggunakan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam. Selanjutnya, progressive law. Hukum progresif adalah sebuah teori hukum yang diperkenalkan oleh Profesor Satchipto Raharjo sebagai reaksi atas kebutuhan dan ketidakadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Teori ini berdasarkan pada prinsip bahwa hukum ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Selanjutnya adalah Socio-Legal Studies. Socio-Legal Studies adalah kajian yang menggabungkan ilmu sosial dan hukum untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Studi ini tidak hanya melihat aturan secara formal, tapi juga bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, dan berdampak pada kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam menekankan hubungan antara hukum Islam dan masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Pendekatan ini melihat hukum Islam bukan hanya sebagai aturan tekstual dari sumber-sumber agama, tetapi juga sebagaimana fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat. Pendekatan ini membantu memahami dinamika fikih dalam masyarakat multikultural dan modern. Kesimpulan dari materi ini adalah, hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena hukum lahir, berkembang, dan berlaku dalam kehidupan sosial. Setiap aliran pemikiran hukum menunjukkan bahwa hukum bukan hanya aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai, kebiasaan, dan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial agar tetap relevan dan diterima. Oleh karena itu, hukum yang baik bukan hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hukum seharusnya menjadi alat untuk menjaga ketertiban, menyelesaikan konflik, dan mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian general review yang saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.